Dengan cepat saja kita buka di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat ke-26. Ingat tema kita bulan ini masih sama, adalah memegang perjanjian Tuhan dalam hati. Ya. Tadi saya sempat cerita kalau ada janji Tuhan itu disimpan aja, jangan dicerita-ceritakan. Karena kalau Anda cerita-cerita itu enggak semua orang punya iman yang sama. Atau ketika Anda cerita itu bisa saja dicuri sama si jahat. Yusuf itu sebetulnya dia polos sekali sih, dia anak kesayangan dari seorang Yakub gitu ya. Dan Yakub cinta banget sama Yusuf sampai dibuatkan jubah yang indah. Yusuf itu kesayangan papanya. Dan suatu kali dia dapat mimpi bahwa dia akan melihat berkas-berkasnya disembah oleh berkas-berkas gandum yang lain. Belum lagi dia lihat matahari, bulan dan bintang itu menyembah dia. Namanya orang muda, kurang pengalaman, ceritalah Yusuf dengan ceritanya, dengan senangnya, dengan bangganya. Tapi ternyata cerita itu ternyata membuat hal yang nggak enak dalam hidupnya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, mau dibunuh bahkan, tapi akhirnya nggak jadi, tapi akhirnya dijual gitu ya. Kadang ada banyak orang itu cerita itu nggak selalu harus diceritakan. Kalau Anda dapat dari Tuhan, simpan di dalam hati. Tadi yang saya katakan bahwa nggak semua orang punya iman yang sama. Sama seperti perempuan pendarahan 12 tahun, dia ketika dapat asal kujamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Coba bayangin, seandainya di waktu itu dia ceritakan ke orang lain, dia gembor-gemborkan, aku dapat dari Tuhan. Bahwa ketika aku menjamah jubah Yesus pasti disembuhkan. Pasti kalau dia cerita itu, pasti dia akan dihalangi untuk tidak akan terjadi itu. Kenapa? Karena yang pertama, orang akan berkata begini, kamu sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh 12 tahun. Bahkan apa yang kamu punya habis. Dan yang lebih mengerikan lagi, yang kedua adalah, dia punya penyakit nggak cuman pendarahan 12 tahun. Dia punya penyakit namanya kenajisan. Kenapa? Karena dia pendarahan. Maaf ya, orang kalau sampai, katakanlah wanita aja, maaf, kalau dia sampai dapat tiap bulan itu pun sampai ketika dia berhenti pun perlu ada jeda hari untuk dia boleh bergabung kembali dengan keluarganya. 12 tahun pendarahan dikucilkan, pasti dikucilkan. Kalau dia punya suami, dia tidak akan bertemu dengan suaminya. Karena apa yang dia jamah akan menjadi najis. Kalau dia cerita, saya dapat dengan iman saya, kujamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Orang akan berkata, enggak boleh. Kenapa? Karena kamu mau menjamah Yesus, dia guru. Dia adalah orang lihatnya nabi juga. Enggak boleh. Enggak boleh, najis, pasti akan dihalangi. Apalagi orang tahu, ini orang pendarahan, pasti akan dihalangi. Tapi puji Tuhan, dia enggak cerita ke siapa-siapa. Disimpan di hatinya, makanya terjadilah kesembuhan. Salah satunya buat wanita itu. Maria ini mengalami peristiwa yang sama. Ya, apa yang kita akan baca ini seringkali akan dibahas ketika di Natalan mungkin ya, karena kelahiran Tuhan Yesus. Tapi saya mau bahas di momen kali ini. Coba lihat, Lukas pasal 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan. Perhatikan ya, garis bawah kata seorang perawan yang bertunangan, masih tunangan. Belum husband and wife. Belum diberkati secara resmi. Dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Senang ya? Kalau kita ketemu dengan malaikat Allah, terus tiba-tiba malaikat itu bicara, engkau akan beroleh kasih karunia Allah. Wah, bayangan kita pasti yang bagus-bagus, betul ya? Betul nggak? Di suatu kali di gereja kami di Sidoarjo, oh ya saya belum kenalkan diri saya ya. Saya pendeta Samuel Muji, saya suaminya pendeta Lanitan, orang taunya Lanitan gitu ya. Kita berdua home base-nya di GMS Sidoarjo, jadi cukup dekat sih dengan kita ya. Tadi saya perlu 45 menit sampai ke sini, karena minggu mungkin ya. Dan kami berdua dipercaya menjadi gembala regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Timur gitu ya, Kepulauan Nusa. Dari NTB ke NTT, doakan. Ada teman-teman Timor Leste yang berkata, kapan GMS dibuka di sini gitu ya.
Wah, saya bilang doakan, Timor Leste itu beda negara sudahan. Ya, dulu tim-tim ikut kita, sekarang kan bukan. Mereka minta kapan ada dibuka di situ. Mereka sedang dalam connect group saja. Dan kami juga dipercaya pegang Australia. Semua karena kemurahan Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan saja ya. Kembali lagi ke laptop ini. Saya tadi sampai mana tadi? Sebentar. Iya, ketemu malaikat tadi itu. Kadang banyak orang berpikir kalau dia ketemu malaikat Tuhan gitu ya, pasti seneng, dapat sesuatu, dapat kabar yang pasti yang luar biasa. Orang kalau dengar sesuatu dapat itu pasti bayangannya selalu bagus-bagus. Oh ya, ini yang saya tadi lupa. Suatu kali di gereja kami di Sidoarjo, ada seorang nabi datang ke gereja kami. Tajam banget ini orangnya, ya. Tapi hati-hati ya, orang itu jangan lihat orangnya, lihat Tuhan. Kadang orang itu lebih suka lihat orangnya karena lebih cepat ngomong Pak dibanding Tuhan yang ngomong sama saya, kan gitu. Ya tapi di waktu itu beliau tajam sekali memang. Dan dalam suatu kali ibadah, selesai ibadah itu tiba-tiba beliaunya, setelah itu kan mesti kami akan bawa pembicara itu kan duduk di ruang kami, di ruang saya. Ngobrol-ngobrol di situ tiba-tiba beliau bilang begini, boleh enggak saya doakan Bapak sama Ibu buat gereja ini? Oh boleh, silakan. Masa enggak boleh, ya kan? Terus dia berdoa berbahasa roh. Terus di tengah-tengah bahasa roh itu saya ngerti, bukan ngerti bahasa rohnya, ngerti kata-kata berikutnya. Oh praise God, oh haleluya, oh praise God, oh haleluya. Dalam hati saya, wah waduh ini pasti bagus-bagus semua yang dilihat ini. Karena orang ini tajam, bisa lihat masa lalu, bisa lihat masa depan. Seolah-olah kayak begitu. Dan kalau dia tiba-tiba berbahasa terus berkata, oh my God. Wah, saya pasti takut itu. Itu jelek semua yang dilihat. Dia bilang, oh haleluya, oh praise God, oh haleluya. Terus dia bilang, Pak, saya dapat gereja ini akan menjadi besar. Itu pertama kali. Itu kita masih belum jadi regional lebih besar lagi. Saya lihat kegerakan akan banyak dilakukan ini. Terus dia bilang begini, saya melihat Bapak di tahun ketiga, Bapak akan punya rumah yang Bapak mimpikan. Kan senang sekali ya. Terus bilang begini, di tahun ketiga juga, saya melihat Bapak ditambah 2 anak lagi sama Tuhan. Anda tahu anak saya nomor 1 itu namanya Kathleen Natenia. Artinya murni pemberian Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Dulu Pastor Philip kontrak kita. Ceritanya nih, gembala-gembala yang waktu-waktu itu pertama-tama dikontrak, jangan keburu punya anak ya, supaya kamu bisa fokus pelayanan dulu gitu ya. Tapi setahun melewati itu saya datang ke Pastor Philip. Saya masih ingat ke Tegalsari, ketemu Pastor Philip. Kita berdua bilang, boleh enggak kami punya anak supaya kami bisa cerita bahwa kami ini. Pastor Philip merestui dan didoakan. Selang sebulan kemudian, istri saya hamil. Makanya itu anak dinamakan Kathleen Natenia. Tapi Anda tahu, anak saya yang pertama kepada anak yang kedua, itu enggak muncul-muncul saudara. Setiap kali kalau orang itu kan enggak pernah berhenti dari pertanyaannya. Belum punya pacar, tanya kapan pacaran, pacarnya mana. Setelah pacaran, kapan menikah? Setelah menikah, ditanya lagi kapan punya anak. Kan gak pernah berhenti dari pertanyaan. Itulah manusia ya. Nah anak kedua ini gak muncul. Ditanya orang, kapan anak kedua muncul? Jawaban kita apa? Tergantung Tuhan. Karena gak dapat-dapat. Sampai seorang nabi ini datang dan berkata, saya dapat di tahun ketiga Bapak ditambah 2 anak lagi sama Tuhan. Dan benar, anak saya kedua dan ketiga itu selisih 11 bulan. Saya ketika mengumumkan di depan jemaat itu agak sungkan juga. Karena anak saya baru muncul 2 bulan, tiba-tiba hari itu istri saya tiba-tiba mual. Saya pikir keracunan makan. Kita sudah berpikir bilikan air degan, air kelapa. Sudah berpikir gitu, tapi begitu ada satu tanda saya tahu, waduh istri saya jangan-jangan hamil lagi nih. Karena dia tandanya satu, kalau saya pakai perfume itu pasti mual istri saya. Begitu pakai perfume mau bikin seminar building straw merit untuk couple-couple, untuk pasangan-pasangan. Pas saya pakai perfume, istri saya mual. Waduh, saya ada dikdukser. Saya juga ingin punya anak 3 Tuhan, tapi jangan terlalu cepat juga ini. Dan benar dikasih anak ketiga, selisihnya 11 bulan. Makanya anak kedua dan ketiga itu seperti kembar. Dan itu terjadi semua yang dikatakan. Rumah yang dimimpikan, anaknya muncul. Nah, ini yang baiknya. Maria, salam hai Maria. Orang yang dikaruniai, senang sekali Maria. Tapi kata-kata berikutnya, ini loh yang mengerikan. Ayat 31.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34 perhatikan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Perkataan Maria ini polos banget sebetulnya. Iyalah, dia tanya, gimana caranya? Saya masih statusnya tunangan loh. Maaf ya, saya menjaga kekudusan. Dengan tunangan pun kami nggak pernah melakukannya. Terus gimana caranya itu terjadi? Tiba-tiba kata malaikatnya apa? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang karena bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, baca rame-rame 34, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau kita baca kisah ini mungkin biasa, tapi coba kita berandai-andai. Kalau kita yang jadi Maria di waktu itu. Ini nggak mudah loh saudara. Di abad 21 ini orang ngaku-ngaku saya hamil tapi nggak ada suaminya, ngaku-ngaku. Dan kita semua nggak percaya, tapi ada pernah sebuah kisah yang tercatat ini. Ternyata pemakaian Tuhan itu nggak selalu bilang yang enak-enak ya. Pemakaian Tuhan itu ternyata ada tantangannya loh. Coba, kalau kita dibalik kita jadi Maria hari ini. Mungkin kita akan berkata, Tuhan yang benar aja Tuhan. Mana bisa ceritanya, nggak masuk di akal atau segala macam. Itu pasti pertanyaan kita yang muncul saudara. Tapi yang luar biasa dari Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Wow, ini luar biasa. Apa yang kita pelajari dari Maria? Yang pertama Anda catat, kenapa Maria dipilih di antara sekian banyak perempuan di Israel? Yang pertama, catat baik-baik, karena Maria tidak pernah fokus untuk dirinya sendiri. Anda mau dipakai Tuhan besar, kadang orang itu nggak tahu apa yang diminta, sama kayak Yohanes dan Yakobus. Dia pakai jalur, katanya mamanya namanya Salome. Dia pakai jalur permamahan, karena Salome dan Maria itu sepupuan. Makanya dia minta pakai jalur mama. Mah, bilang kepada Maria, mungkin ngomong jalur mama kepada mama. Suruh ngomongin anaknya, Yesus. Atau ngomong sama Tuhan Yesus, lewat jalur tante. Kan lebih tua, merasa lebih tua. Bilang dong, nanti kalau ada di sana, yang kanan mungkin Yohanes, yang kiri Yakobus gitu. Minta, aku minta itu. Dan Tuhan ngomong apa? Kamu enggak tahu apa yang kamu minta. Kadang orang itu memang enggak ngerti apa yang dia minta. Kalau kamu minta itu bukan cuma jangan lihat enak-enaknya dipakai Tuhannya. Proses menjalaninya itu enggak mudah. Tapi kalau kamu melewati itu pasti akan jadi soko guru. Barang siapa menang, pasti akan jadi soko guru. Nah, banyak orang itu enggak ngerti dengan konsep melayani Tuhan. Maunya melayani Tuhan itu yang enak-enak, yang keren, yang luar biasa. Ya, tahun 2000 saya melepaskan panggilan, melepaskan pekerjaan saya tahun 2002. Melepas pekerjaan saya di sebuah perusahaan. Sebetulnya panjang ceritanya, karena saya tahu bahwa nggak mudah untuk melayani Tuhan. Secara full time itu nggak mudah. Yang pertama, saya nggak mungkin tawar gaji saya. Yang kedua, kan nggak mungkin pindah-pindah pekerjaan. Kurikulumnya apa, pengalaman apa, pernah menjadi gembala sekian tahun, kan nggak lucu. Apa kata jemaat? Apa kata dunia? Ya kan? Kan enggak mungkin. Bergumulnya lama, Pak Liang cukup dulu berapa ratus tahun ya Pak Liang bergumulnya juga. Pak Liang juga lama bergumulnya. Saya bergumulnya lama juga. Sampai lewat sebuah peristiwa, itu sampai akhirnya
saya akhirnya memutuskan untuk saya melangkah akhirnya. Karena tawarannya sudah setahun, sampai akhirnya melangkah. Karena saya tahu gini, dipakai Tuhan itu nggak mudah. Pastor Philip tiba-tiba dapat setelah selesai kita sekolah misi di Paulus and Barnabas, sekolah angkatan pertama, batch pertama, Pastor Philip dapat begini. Saya sudah dapat, kamu gembalanya. Itu saya sampai tanya 3 kali. Maksudnya Pastor Philip gimana? Kamu gembalanya. Loh, maksudnya Pastor Philip itu gimana? Lu enggak mudeng-mudeng ini anak ya. Kamu gembalanya. Terus saya tanya, loh enggak ada gerejanya? Enggak ada. Ya ampun. Sarjana akuntansi, kerjanya ekspor-impor. Enggak pernah punya cita-cita jadi gembala. Terus gimana jadi gembala itu gimana gitu ceritanya. Saya masih ingat berangkat ke kota Jember itu. Duduk di alun-alun dan berkata, Tuhan ini sungguhan saya ada di sini. Tiba-tiba ada orang sakit, keluarganya datang dan berkata, tolong doakan keluarga saya sakit. Saya tanya sakitnya apa? Kanker otak. Waduh kok belum case-nya kok berat banget begini ya. Seminggu sebelum saya berangkat ke kota Jember, tiba-tiba saya dapat telepon untuk mendoakan orang yang gagal ginjal. Pas ketika melewati rumah itu di Surabaya, saya masih ingat ketika melewati rumah itu, ada satu rumah yang saya berkata, jangan ini Tuhan, jangan ini. Karena rumah itu menurut saya berantakan ya. Dan kotor banget gitu rumahnya. Saya bilang jangan ini Tuhan, jangan ini. Tapi saya cari nomor rumah yang saya dikasih, nggak ketemu. Saya mulai harap-harap cemas, jangan-jangan rumah itu ya. Akhirnya kembali ke rumah itu dan benar itu rumah itu yang memang sakit orangnya. Hanya tinggal sisa tabung oksigen untuk mama dan anak yang sakit. Lagi mendoakan di situ, maaf saya katakan ada kotoran kucing di rumah itu juga. Di situ Tuhan ngomong, kamu mau ikut aku? Sangkal diri, pikul salib baru ikut aku. Kadang orang itu lihatnya enak. Kalau kamu mau ikut aku, harus berani matikan diri sendiri. Maria ini menurut saya dia nggak egois loh. Dia bisa bertanya, Tuhan aku ini kan wanita, perawan lagi. Gimana ceritanya? Nanti kalau aku melayani engkau, aku dapat apa dulu? Nanti apakah Tuhan akan jawab doa saya dulu? Itu seringkali terjadi banyak manusia begitu. Minta tanda dulu, minta persekot dulu, baru dia mau melangkah. No. Mau dipakai Tuhan. Belajar kayak Maria. Belajar menyangkal diri dulu. Tahu kata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Itu keluar dari kata to deny. Betul-betul menyangkal dirinya. Bahwa aku tidak penting, tapi engkau yang penting. Maria itu enggak kenapa dia dipilih dari sekian banyak orang menjadi mamanya juru selamat. Karena satu ini, dia enggak fokus pada dirinya sendiri. Ini luar biasa saudara. Mungkin Anda berkata, mungkin Maria bisa berkata, Tuhan nanti Yusuf gimana? Coba lihat Yusuf. Yusuf di dalam kitab Matius. Lukas ditandai ya Bapak Ibu. Kita ke Matius. Ayat pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia, perhatikan ya, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, maka terjadilah karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Pernah enggak berpikir, Maria bisa ngomong sama Tuhan, protes, Tuhan nanti Yusuf gimana? Buktinya memang benar, Yusuf gak percaya loh Yusuf ini. Yusuf sudah ngeliat ini Maria selingkuh ini. Ini gak main-main, tapi Yusuf karena orangnya baik. Dia gak pahitnya, dia tuh gak digembor-gemborkan. Dia simpan di dalam hatinya, tapi keputusannya juga ada. Nanti pokoknya berpisah, jaga nama baiknya Maria aja. Saya berandai-andai, jadi Maria gak gampang. Maria bisa bertanya, nanti Yusuf gimana Tuhan? Tapi ini kabar baiknya. Kalau Tuhan memilih kita, Tuhan akan merugikan kita kok saudara, percayalah. Karena pada akhirnya kalau Anda baca ayat di bawahnya, ketika Yusuf sudah punya inisiatif untuk menceraikan Maria, Tuhan kasih intervensi, Tuhan itu kasih mimpi buat Yusuf. Jangan Yusuf, jangan. Saya melihat kisah yang sama, kayak siapa saya lupa, Abimelek ya, kalau saya nggak salah, yang Abraham mengaku ini istrinya bukan istrinya, tapi ini saudaranya, dia takut mati. Tuhan itu
kasih mimpi, sama kayak Yakub. Yakub sama Laban. Yakub itu sudah mau dibunuh sama Laban. Laban sudah marah. Jarak 7 hari perjalanan. Bisa dikejar sama Laban itu karena jengkelnya, marahnya. Laban itu sudah mau bunuh Yakub. Sudah selisih semalam, pengen dibunuh nih Yakub. Tapi begitu dia mau mulai memikirkan mau bunuh Yakub, tiba-tiba muncul firman. Kamu dikatakan begini, jangan kamu bunuh Yakub, gak usah ngomong bunuh. Kamu mengata-ngatai Yakub saja, hukuman mati kamu. Saya ketika baca ayat itu, saya terharu. Ternyata Tuhan itu kalau dia memberikan perintah pada seseorang, bagian kita cuma satu, percaya saudara. Mungkin ada yang amin. Percaya. Jangan berpikir melebihi Tuhan. Nanti gini gimana, nanti gitu gimana. No. Percaya. Percaya kayak Maria terus. Aku enggak penting, engkau yang penting. Aku pokoknya mau ikut aja. Tiba-tiba Pak Liang bilang, Bu nanti jadi CGL ya atau Pak jadi Anda mungkin mikir Pak suami saya belum bertobat atau apa. Sudah berkata, yes Pak saya ikut aja. Apa katanya Pak Liang? Aku ikut aja. Karena kadang-kadang kita nggak ngerti ke depan. Tapi Allah pasti punya rancangannya terbaik. Bagian kita cuma percaya. Matikan diri sendiri saudara. Saya tidak pernah bayangkan jadi seperti hari ini. Kayak mimpi jadi gembala. Saya pikir kalau orang tanya apa rahasianya jadi gembala. Dulu mikir nggak ada sih. Nggak ada juga ya. Tapi begitu saya ngomong nggak ada. Barusan ini kan mau konferensinya Augie nih. Tiba-tiba flashback menjadi gembala di kota Jember di waktu itu. Oh ya enggak gampang. Saya ketemu satu LSM, depannya F, belakangnya I. Itu tanya, mana pendeta Samuel? Saya bilang ini pendetanya. Enggak mungkin. Loh kok enggak mungkin gimana? Pendeta tuh harus tua. Rambutnya berkurang, saya dinubuatkan sama dia berarti. Saya pakai jaket jeans segala macam. Pendeta harus tua. Saya bilang, saya pendeta Samuel. Enggak percaya. Gitu terus ngomongnya. Baru pertama kali menjadi gembala sebulan itu saya disidang. Di depan orang, katanya nanti 50% dari kaumnya Bapak, 50% dari kaum kami. Ternyata yang hadir itu 98% dari kaumnya mereka. 2% pun bukan Kristen lagi. Di sidang. Dalam sidang itu pendoa saya dapat ayatnya luar biasa menguatkan. Dikatakan begini, kamu akan diserahkan kepada pemuka-pemuka agama. Kamu akan disesah. Ayat penghiburan yang paling luar biasa itu. Tapi di bawahnya dikatakan, jangan takut. Karena bukan kamu yang berbicara. Tapi Rohku, Roh Kudus yang akan berbicara kepadamu. Datang hadapi, di sidang. Cuman belajar satu aja, taat saja, setia aja. Matikan diri sendiri. Karena lihat, meskipun mengalami banyak hal di hidup saya di waktu itu. Selai rambut pun kalau Tuhan gak izinkan jatuh, juga gak akan jatuh. Ya, ada sampai hari ini. Kalau mau kasih tepuk tangan, bagi Tuhan kasih tepuk tangan aja. Lihat Maria, kembali ke Maria lagi. Pikiran manusianya pasti banyak di situ. Tapi hebat Maria. Dia gak fokus sama dirinya sendiri. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Aku mau melangkah saja Tuhan. Jadi seperti yang kau mau. Karena aku hambamu. Wow, luar biasa. Yang kedua, apa yang membuat Maria dipilih yang kedua? Karena ini yang kedua, Maria itu berani membayar harganya. Anda bayangin, di waktu itu masih ingat kisah ada perempuan kedapatan zina. Semua orang berambisi ambil apa? Batu, hukumannya apa? Rajam batu di waktu itu. Semua orang sudah berambisi. Yesus dikatakan dia tidak berkata apa-apa, dia cuma tulis-tulis. Sampai akhirnya dia berkata, siapa yang tidak pernah berdosa? Biarlah ya dia yang pertama kali melempari batu. Dan ternyata begitu orang yang sudah berambisi, maaf saya katakan, Alkitab yang mengatakan, orang yang dimulai dari rambut yang putih, mulai meninggalkan batu itu, ditaruh, nggak jadi lempar. Kenapa? Karena orang semakin banyak asam dan garam, selain asam urat dan kolesterol dan kawan-kawan, tahu dosaku lebih banyak waktu di hidup di dunia ini, lebih banyak potensi untuk berdosanya besar juga. Makanya mau ambisi nggak jadi ditaruh. Itu hukum di waktu itu. Bagaimana dengan Maria? Bapak Ibu, Maria nggak mudah loh. Bayar harga loh. Ikut Tuhan ternyata nggak gampang ya. Ada satu orang dari seberang, dia bertobat karena dia disembuhkan sakit penyakit. Jadi dia tuh suka tiba-tiba diam-diam begini pingsan. Diam-diam begini pingsan. Sampai akhirnya kita kakar kesembuhan, dia disembuhkan.
langsung memutuskan untuk mengikut Tuhan. Mau tahu apa yang terjadi? Ibu ini seorang guru titik-titik gitu ya. Ya guru agama lah ya. Tiap-tiap hari, karena dia tahu dia berubah jadi Kristen, dilempari batu itu rumahnya. Biasanya dia dipuja-puja, jadi dilempar batu. Tapi ajaib loh. Ibu ini setia loh, nggak pernah sangkal Yesus dalam hidupnya. Kadang-kadang harga yang kita bayar itu cuma apa? Mungkin kemalasan yang kita perlu kalahkan. Mau baca Alkitab malas sekali. Kadang-kadang mungkin lagi bertengkar sama suami atau bertengkar sama istri, gak ke gereja. Harga yang kita bayar itu masih gampang sebetulnya. Untuk mau setia itu mungkin waktu kita yang harus dikorbankan. Saya pernah ketemu orang, Pak, kenapa Bapak gak mau jadi CGL? Pak Sam, Bapak tahu nggak, saya nggak punya banyak waktu. Kadang saya terbang ke sana, kadang terbang ke situ. Oh ya juga ya, memang ya betul juga. Saya ini anggota OPEC, Pak. Makanya ya OPEC ya, EPEC ya, anggota EPEC dulu. Dia bilang saya anggota EPEC, Pak. Kadang ditugaskan kantor, harus ke sana segala macam. Tiba-tiba selesai pulang dari Israel, berubah Bapak ini. Doa malam ada. Gabung pendoa lebih mengagetkan lagi. Jadi member CG itu saya tanya loh Pak, dulu katanya nggak punya waktu. Sebetulnya bukan nggak punya waktu, nggak punya hati mungkin lebih tepatnya. Hatinya belum tertangkap oleh Tuhan. Kadang orang memberikan banyak alasan, tujuannya cuma satu, untuk membuat dia nggak maju itu aja. Karena hatinya belum tertangkap. Tuhan nggak mencari harga yang mahal, nggak semua orang menerima salib itu, nggak semua orang. Tapi kalau Anda perlu membayar harga, bayar harga itu saudara. Katakan amin. Bayar harga seperti Maria ini loh. Jangan lihat sulitnya, jangan lihat nggak enaknya. Anda mau dipakai Tuhan besar, bayar harganya. Bayar harganya dalam hidup ini. Nggak semua orang bisa dipanggil untuk martir pun aja, nggak semua orang. Bayar harganya. Katakan amin. Dapat sesuatu nggak? Makanya khotbah saya yang ketiga ini lebih dalam ngomong kepada para pelayan sebetulnya. Dibanding khotbah saya tadi pagi dan tadi jam 9. Yang ketiga, kenapa Maria dipilih dari antara banyak orang? Ini Maria yang hebat, yang ketiga. Adalah belajar mempercayai sesuatu yang sulit, tapi dia percaya. Gimana caranya masuk di dalam logika, akal pikiran manusia, hamil, gak ada suaminya. Secara kedokteran gak mungkin. Sama seperti ketika Tuhan berkata, Abraham kamu akan punya anak seperti pasir di laut, bintang di langit. Janji itu bukan diberikan kepada Abraham ketika umurnya 30 saudara, waktu masih muda-mudanya. 75 tahun artinya usia yang gak muda lagi, ini sudah bukan lagi susu tapi engkong. Sudah opah ini. Belum lagi dengar kabar bahwa istrinya Sarah itu menopause. Dokter akan berkata bahwa tidak mungkin punya anak. Dua-duanya sudah nggak bisa. Yang satu sudah usia lanjut, yang satu menopause. Sudah tidak mungkin, nggak ada telurnya ini, sudah nggak mungkin bisa. Tapi hebat, ada satu kata-kata yang bagus di dalam kitab Roma. Pasal 4 kalau saya nggak salah, dikatakan terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang. Tahu rasanya Abraham itu apa? Abraham itu percaya kepada Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Itu kata-katanya di dalam kitab Roma. Dia percaya kepada sesuatu yang mustahil dilakukan. Tapi dia percaya. Maria ini, dia percaya kepada sesuatu yang sukar untuk dipercayai. Tahu apa yang membuat kita nggak bisa lihat iman itu terjadi menjadi mujizat dalam hidup kita? Karena selalu pakai logika. Pakai pikiran-pikiran manusia itu loh. Tadi saya cerita, istri saya kena autoimun 3 kali saudara. Autoimun itu mengerikan. Karena autoimun istri saya itu menghantam banyak hal. Tapi 3 terbesar, menghantam tulang, menghantam sendi-sendi, sakit semua. Ada orang yang autoimun itu sampai dia bisa begini, untuk mengembalikan lagi itu harus dibantu, itu pun dengan kesakitan. Jadi autoimun menyerang kemana-mana, tapi 3 besarnya itu. Yang ketiga, itu adalah menyerang trombosit seseorang. Istri saya trombositnya yang diserang. Jadi antibodinya itu menyerang istri saya dengan luar biasa. Pertama kali kena tahun 2011 kalau saya nggak salah,
Itu berarti sudah lama, 11 tahun yang lalu. Itu, ya saya lupa, 2011 atau 2013, lupa, antara itu pokoknya. Trombosit istri saya itu tinggal 2, saudara. Tinggal 2.000 itu loh, 2. Normalnya orang itu 150.000, 145.000 sampai 450.000. Ini tinggal 2.000. Orang kalau kena DB, kalau nggak cepat tertolong, pasti akan unfall dan meninggal. Ada orang 25.000 trombositnya itu nggak bisa bangun dari tidur. Istri saya itu tinggal 2.000. Saya sampai tanya jenis apa penyakit ini sampai bisa membuat trombosit orang itu 2.000. Itu pertama kali kena. Di dalam pertama kali kena, terapi obat itu sampai setahun 3 bulan. Itu harus minum obat sejenis steroid. Orang istilah dokter itu obat dewa. Kayak bom atom, sudah pokoknya dibom. Jadi kayak kemoterapi sebetulnya. Bikin mukanya, wajahnya moon face, segala macam. Yang kedua, kena itu perlu 3 bulan pengobatan. Terakhir kali kena itu tahun kemarin. Di tengah-tengah annual meeting. Tiba-tiba malam itu memang saya lihat tiba-tiba kayak bidik-bidik demam berdarah lagi. Kita sudah agak cemas. Ini apa ya? Masa autoimun lagi? Sampai hari itu, hari terakhir last session di dalam retreat, di dalam annual meeting itu gembala regional. Ada Pak Liang juga ya, Pak Liang di situ. Tiba-tiba istri saya keluar masuk kamar mandi dan istri saya bilang, kok harus pulang ini, harus ke rumah sakit. Karena trombosit istri saya tinggal 2 lagi, saudara. Nggak tahu tinggal 2, setelah di rumah sakit dicek, trombositnya tinggal 2 lagi. Hari yang ketiga ini cukup berat. Saya masih ingat istri saya mulai pamit sama keluarganya, apa segala macam. Karena sudah merasa, jangan-jangan nggak bisa ngelewati nih, yang ketiga ini. Tapi, karena yang ketiga ini, betul-betul yang ketiga ini, sepanjang malam tuh nggak tidur. Saya temanin di mitra keluarga itu saya nggak bisa tidur. Karena lambungnya juga sakit. Jadi semua orang panik untuk lihat itu. Tapi di penyakit yang ketiga ini, kadang-kadang pikiran secara manusia kayaknya, apakah bisa ya? Apakah bisa ya? Karena ada orang datang ke kita berkata, Pak saya ini kena autoimun Pak. Dokternya Bapak siapa? Dokternya sama, tapi dokternya sudah almarhum meninggal kena COVID kemarin. Sudah meninggal ketika istri saya kena ini, dokternya sudah meninggal duluan. Obatnya sama, terapinya sama, tapi dia bilang gini, trombosit saya enggak pernah naik, enggak pernah di atas 70.000 Pak. Sampai dia bilang gini, ibu-ibu, saya ini bosan minum obat ini Pak. Tapi yang kemarin ini, itu betul-betul kita belajar iman levelnya ditinggikan lagi. Bayangin, tapi ya di tengah-tengah masalah gitu ya, Tuhan itu ajaib loh. Di tengah-tengah, yang nanganin istri saya di Surabaya itu nggak ada dokter autoimun. Jadi yang nangani dokter lambung, kan beda jurusan sebetulnya. Jadi trombosit istri saya itu kayak roller coaster, ditambah transfusi darah naik jadi 50.000. Karena obat itu nggak boleh sembarangan diturunkan. Obat itu dosisnya segini nggak boleh, dia diturunkan. Sampai dia bilang gini, agak mengerikan sih, dokternya bilang begini. Saya ini gara-gara penyakit Anda ini, saya belajar loh tadi malam loh. Dalam hati saya, loh berarti baru belajar dong Pak. Terus gimana ini? Jadi percobaan dong. Saya sudah belajar ini sampai tadi malam. Saya pikir, dokter ya gak tanggung-tanggung. Datangnya jam 2 pagi loh, visit. Jam 2 pagi. Ini segala macam. Jadi kan tiba-tiba 50.000, tiba-tiba dibanting lagi 20.000. Saya ketemu dokter, dia bilang, Pak, orang trombosit, kalau sampai trombositnya habis itu kayak orang tisu disiram air, Pak. Lumer, makanya pendarahan otak di mana-mana bisa meninggal. Anda tahu, saya masih ingat. Tiba-tiba istri saya chat dokter yang di Singapura, Pak, hanya pertama kali ketemu, itu pun tidak ngasih obat, hanya dikurangi obat. Setelah itu selesai, trombosit istri saya sembuh. Yang hanya 3 bulan itu tadi yang saya katakan. Nah yang ketiga ini, dia coba chat. Dokternya tiba-tiba dari Singapura, sampai orang bilang, kok bisa ya, kok enggak pakai teleconference, enggak pakai janjian, enggak bayar apa-apa memang. Dia yang cari kita, sampai dia bilang begini, saya nih telepon Anda ini sampai mau frustasi katanya. Karena enggak bisa, memang koneksinya lagi bad hari itu. Enggak bisa, sampai akhirnya dibantu teman, karena saya enggak ada di tempat, saya lagi pulang ke rumah, teman itu bantu teleponkan lewat teleponnya dia, seluler itu aja, ketemu sama dokternya. Terus dia cerita-cerita segala macam. Anda tahu pulang dari rumah sakit itu,
Posisi istri saya trombositnya tinggal 15.000. Pulang dari rumah sakit, suruh tanda tangan pernyataan. Pokoknya kalau terjadi apa-apa, iya Pak, saya sudah terima kenyataan. Pokoknya kita sudah mau terima yang kemudian yang terburuk pun aja kita terima. Sudah pulang sampai di rumah. Berapa hari kemudian dites trombosit lagi di rumah. Jadi 9.000. Roller coaster ya. Tapi luar biasa. Tahu 9.000 kan pikirannya apakah transfusi darah? Dokternya bilang, no need. Yang Singapura itu loh bilang, no need. Terus gimana dok? Jawabannya gini, sabar. Tadi saya ngomong sabar itu Siapa bilang subur? Sabar itu sulit. Sabar itu suwe. Aduh kapan ini naik trombositnya? Sabar ya, dia bilang gitu. Terakhir sampai 21.000 kontrol di Surabaya. Dibilangin, Pak dok, saya mau ke Bali. Hah? Mau ke Bali 21.000, gimana ceritanya? Loh katanya dokter, istri saya bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kan harus seneng-seneng, ya kan? Tapi dokternya bukan anak Tuhan. Dia bilang, istri saya bilang, kan hati yang gembira adalah obat yang manjur. 21.000. Begitu trombositnya jadi 30.000, tiba-tiba dokter Singapura bilang begini, lepaskan obat itu. Wah itu ngeri loh sungguhan saudara. Saya punya jemaat sakit beda, minum steroid, itu nggak boleh diberhentikan dosisnya begitu saja. Anda yang kenal penyakit ini pasti nggak mungkin sembarangan. Anda turunkan, langsung dosisnya bisa jadi lebih naik lagi. Karena itu penyakit trombosit, itu ada orang minum steroid nggak pernah berhenti dari namanya steroid. Tiba-tiba dokternya bilang ini, nggak usah diminum obatnya. Makanya yang ketiga ini hanya 2 minggu minum obat. Nggak ada obat yang diminum sekalipun. Terus gimana dong? Terakhir kita cek istri saya trombositnya sudah 270.000. Kalau Anda percaya Tuhan harusnya tepuk tangannya bisa lebih meriah dari itu loh. Ya. Tahu yang membuat kita nggak bisa lihat mujizat itu terjadi itu kenapa? Logika ini loh. Saya dapat pewahyuan bagus banget. Ketika dokter darah dari Singapura itu berkata, nggak usah minum obat. Padahal yang dokter yang lain berkata, harus minum obat. Harus ditambah transfusi darah. Yang ini nggak usah. Terus Tuhan kasih sebuah hikmat di hidup saya. Kenapa dia bisa berani ngomong itu? Karena dia biasa pegang kasus ini. Makanya dia bisa lebih tenang. Dibanding orang yang nggak pernah pegang kasus itu. Terus Tuhan ingatkan, bukankah aku juga berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi aku tahu apa yang dibutuhkan oleh kamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tiba-tiba hikmat itu muncul. Kalau dokter yang manusia biasa yang juga bisa takut, yang dia juga bisa salah. Tapi dia bisa tenang di masa itu karena dia menguasai materi yang ada. Tiba-tiba hikmatnya begini, apalagi aku Tuhan. Aku yang punya kehidupan seseorang. Dari lahir itu mujizat, sampai ngomong kematian, itu adalah mujizat juga. Dan Tuhan berkata nih, masa kamu tidak percaya kepada aku? Maria percaya kepada sesuatu yang mustahil, tapi dia percaya dia mau melangkah saja. Katakan amin. Makanya gak heran dia dipilih menjadi mamanya Yesus. Gak masuk di akal Pak, jadi mama tanpa ada proses seperti biasanya itu gak mungkin. Tapi ajaib Maria, she believe, dia percaya kepada Allahnya. Dia percaya Allah adalah Allah yang mampu membuat apa yang gak ada menjadi ada. Allah yang membuat apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Itulah Allah yang kita punya. Kalau Anda percaya, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yang terakhir, yang keempat. Dapat sesuatu enggak? Yang keempat. Dapat sesuatu enggak dari poin pertama, 2, 3. Yang keempat, yang terakhir. Mengapa Maria dipilih? Ini yang paling penting, yang keempat. Karena Maria itu memelihara kekudusan sampai akhir. Coba lihat ayat bagus ya. Matius pasal 1, ayat terakhir saya. Dari ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, dapat mimpi ternyata Yusuf. Yusuf, perhatikan kata-kata, berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, perhatikan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Poin keempat saya, mengapa Maria dipilih? Karena dia menjaga kekudusan. Kadang orang itu cari gampang, cari shortcut. Yusuf itu, masih ingat cerita Yusuf yang diceritakan oleh Pastor Philip beberapa waktu lalu tentang tema-tema kita sepanjang ini. Yusuf itu kan dapat mimpi menjadi orang yang hebat. Dia akan menjadi orang pembesar. Tapi ternyata ujian imannya nggak mudah. Dia ngalami dijual. Waktu dia dijual masuk di rumah Potifar, kepala pasukan. Pasti bayangan Yusuf sudah selangkah lebih dekat. Dia kerja kepada pejabat tinggi. Ini kan ring satunya Firaun. Berarti kan peluangnya untuk dia menjadi pembesar itu besar. Tapi ternyata di rumah itu ujiannya lebih besar lagi. Istrinya Potifar mencobai Yusuf setiap hari, dicobai bahkan. Dicobai. Kalau Yusuf pikirannya mau berkat dan berkat, mau shortcut. Mungkin dia pikir ini jalur yang bagus ini sebetulnya. Secara manusianya. Pasti kalau dengan lobbynya istrinya Potifar, pasti ngomong sama Potifar, pasti bisa. Tapi hebat Yusuf. Dia tidak mau memilih dengan jalan pikiran manusia kebanyakan. Yang dia pilih apa? Dia pilih tetap hidup dalam kekudusan di waktu itu. Makanya ketika bajunya sampai dipegang oleh istrinya Potifar, Yusuf lari. Apa yang terjadi di Yusuf? Masih ingat? Masuk dalam penjara. Wah, Yusuf pahit hati itu. Mungkin bisa jadi, tapi Yusuf gak pernah pahit hati. Kalau dia pahit hati, Tuhan akan menyertai. Yusuf itu gambaran dari seorang yang percaya kepada Allahnya. Percaya bukan karena kekuatannya, percaya oleh karena dia percaya kepada Allah, itu beda loh. Dan dia membuktikan dia memelihara kekudusan, dan ujung dari kekudusan itu apa? Dia dipromosikan. Dia mengalami proses 13 tahun, tapi hanya dalam hitungan detik ketika dia bisa menceritakan mimpi Firaun. Dia ceritakan langkah-langkahnya begini ya, padahal belum membuktikan apapun Yusuf ini. Kok bisa tiba-tiba Firaun berkata, mana ada yang kita lihat, apakah ada seorang yang seperti hikmatnya kayak begini? Baru cerita loh, belum membuktikan apa-apa. Kan orang kalau mau membuktikan itu kan tunjukkan dulu kurikulum vitae-nya, pengalamannya apa. Apa yang sudah ditunjukkan hasilnya, baru percaya. Ini belum ditunjukkan, apalagi ini orang Ibrani lagi. Orang Ibrani kan dianggap kejijikan sama orang-orang Mesir mengenai pekerjaannya. Orang Ibrani lagi, nggak mungkin mau memimpin orang Mesir. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, tiba-tiba Firaun berkata, mana ada orang seperti ini? Biarlah dia yang menjadi. Akhirnya menjadi orang nomor 2, belum menunjukkan apa-apa. Itu loh Tuhan, saudara. Tuhan kalau pilih seseorang, Tuhan itu sudah tahu ujung hidupnya itu seperti apa. Bagian kita cuma percaya. Bagian kita cuma taat, berani membayar harga. Belajar melihat seperti yang Allah lihat, jangan seperti apa yang kita lihat yang terbatas ini dengan kemampuan kita. Dan yang keempat adalah belajar pegang kekudusan dalam hidup Anda. Supaya waktu kita menerima waktunya, kita menerima hak kita. Hak kita itu terjadi di hidup kita, katakan amin. Mau dipakai Tuhan? Mau dipercaya Tuhan lebih lagi? Belajar apa yang pertama tadi, masih ingat? Kalau Pak Yudi bilang gitu ya, kalau Pak Yudi. Yang pertama tadi masih ingat apa? Jangan fokus pada diri sendiri. Ya. Yang kedua apa? Apa saudara? Berani membayar harga. Yang ketiga adalah percaya sekalipun itu sulit untuk dipercayai. Pegang janji Tuhan. Mungkin ada anak seseorang yang sakit hari ini. Mungkin orang berkata, gimana caranya? Saya jadi teringat ini, saya mau tutup dengan kisah ini. Ada seorang anak yang divonis sakit, ceritanya tadi Amerika, saya lupa namanya. Semua dokter sudah vonis berkata bahwa ini anak pasti lumpuh, karena masalah dengan syarafnya. Tidak akan bisa hidup panjang. Semua dokter sudah satu suara dan berkata, tidak akan hidup panjang. Sampai suatu kali papanya, dia bertanya sama Tuhan, Tuhan di manakah engkau? Tuhan di manakah engkau Tuhan?
Tiba-tiba dalam satu doa itu Tuhan ngomong, aku di dalammu. Itu kata-kata Tuhan. Aku di dalammu. Kata-kata biasa tapi itu betul-betul jadi remah dalam hidupnya. Aku di dalammu. Begitu dia dengar bahwa aku di dalammu. Berarti dia bilang begini, berarti ada kuasa dalam hidupku. Tahu apa yang dilakukan? Tiap-tiap hari anaknya diperkatakan, kamu anak yang sehat, kamu anak yang kuat, kamu anak yang bertumbuh dengan hebat. Saya bisa bayangkan ya, ketika dia ngomong itu tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu dia ngomong itu. Tapi apa yang dilihat anaknya juga nggak berubah apapun. Tapi dia ngomong itu, dia perkatakan itu. Karena dia percaya Allah di dalamku, Allah di dalamku, Allah ada bersamaku, Allah bukan di sebelahku, Allah ada di dalamku. Berarti perkataanku juga perkataan Allah juga. Dia katakan itu. Mau tahu apa yang terjadi? Anaknya punya anak 3 sekarang. Sudah dewasa. Normal, semuanya normal. Semuanya normal. Karena dia percaya pada Allah yang bisa melakukan apa yang mustahil itu, saudara. Yang keempat, pegang kekudusan. Tanpa kekudusan tidak mungkin lihat Allah. Kalau Anda ada Allah dalam hidup Anda, tidak ada yang sulit bagi Anda. Dan saya katakan amin.